ketika kita berjalan dengan Tuhan, artinya ya tentu tidak kosong. Kita harus berarti bergaul intim dengan Tuhan. Selamat datang di podcast STT Senpo Bandung. Dalam podcast kali ini tidak kalah menarik dalam podcast-podcast sebelumnya. Karena pada podcast kali ini, saya Sonia Lestari bersama pembicara kita, Ibu Eti Wartika. Dalam podcast kali ini, tema yang akan kita bahas mengenai apa arti berjalan bersama Tuhan. Nah, menurut Ibu Eti nih, apa sih Bu arti berjalan bersama Tuhan itu, Bu? Ya, menurut Ibu berjalan bersama Tuhan itu berarti menurut jalan Tuhan. Ya, menurut jalan Tuhan artinya mengikuti firman Tuhan dan teladan Tuhan Yesus. Ya, kemudian juga menurut jalan Tuhan itu berarti hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Ya, kalau dalam bahasa Ibu sehari-hari biasanya Ibu memakai kata hidup intim dengan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala detil aspek kehidupan kita, ya, baik suka maupun duka. Dalam aspek kehidupan kita tuh apa saja? Ya, di dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita, gaya hidup kita, kemudian juga dalam pikiran kita, ide-ide kita, kemudian juga dalam keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan dalam pelayanan kita. Kita harus melibatkan Tuhan. Oke, ternyata arti hidup berjalan bersama Tuhan itu ternyata ketika dalam kehidupan itu kita selalu mengandalkan Tuhan ya Bu, dalam hal apapun. Selalu ada Tuhan di dalamnya. Nah, kan Bu, ketika kita hidup berjalan bersama Tuhan itu Bu, tidak mudah ya Bu. Ya. Nah, kadang ada tuh kesulitan-kesulitan yang akan kita alami. Nah, apa saja sih Bu kesulitan yang akan kita alami itu Bu? Ya kadang orang menganggap bahwa hidup di dalam Tuhan, bersama Tuhan, sepertinya jalanan itu rata, ya. Berjalan bersama Tuhan terkadang yang membuat sulit itu ketika kita sebenarnya sedang berjalan bersama Tuhan, tetapi terkadang kita nyeleneh, berjalan menurut pemikiran sendiri, gitu ya. Berjalan menurut apa yang kita mau sendiri, padahal kita sedang berjalan dengan Tuhan. Jadi seakan-akan menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, karena segala cara, solusi hanya mengandalkan kita. Harusnya kan berjalan bersama Tuhan berarti melibatkan Dia. Tentu kita ada komunikasi dengan Tuhan, ada pembacaan firman Tuhan supaya tahu jalan-jalan Tuhan. Tetapi ya itu terkadang kesulitannya. Kita mengandalkan diri sendiri, ya, di dalam mungkin ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, kita berjalan aja sendiri, ya. Terkadang juga pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, seharusnya ya dalam hal ini ya Paulus mengatakan nih, ingat ke Paulus ya, di dalam Kolose 2 ayat 6 dia katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, kalau dalam terjemahan lama dikatakan, sedang kamu sudah mengaku Kristus Yesus Tuhan itu, maka berjalanlah menurut Dia. Nah, Paulus ini juga mungkin melihat ke perjanjian lama, bagaimana kehidupan Abraham, Nuh, juga Henokh, ya. Pernyataan berjalanlah bersama Tuhan sebenarnya sebagaimana yang Tuhan katakan kepada Nuh. Ya, mungkin pernah melihat atau membaca kitab Kejadian tentang Nuh ya. Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul di sini berarti berjalan dengan Tuhan. Kemudian apa juga yang dikatakan ke Henokh ya oleh Tuhan? Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, berarti berjalan dengan Allah. Demikian juga kepada Abraham ya. Allah, akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah, seharusnya Nuh, Abraham, dan Henokh
menjadi teladan bagi orang percaya ya, bagi murid Kristus untuk menurut jalan Tuhan, berjalan, bergaul erat dengan Tuhan, jangan nyeleneh ya, mengikuti cara kita sendiri sehingga dampak berjalan dengan Tuhan itu ya tidak dirasakan oleh orang-orang percaya. Karena apa? Nyeleneh, tetap mengikuti jalan sendiri, begitu. Oke. Iya. Ternyata ya Bu, itu ya kesulitan-kesulitan orang ketika ia berjalan bersama Tuhan ya. Ternyata satu penyebab yang utama yang saya tangkap nih dari cerita Ibu, ternyata orang itu lebih memilih jalannya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ternyata itu ya yang menjadi poin utamanya, penyebabnya. Nah, saya pengen tahu nih Bu, kalau pengalaman Ibu secara pribadi lah, bagaimana sih pengalaman Ibu secara pribadi ketika Ibu berjalan bersama Tuhan? Apakah mulus-mulus saja? Pasti banyak nih pengalamannya Bu. Iya, saya pikir sama dengan yang lainnya ya. Tentu ya awal-awal ketika terima Yesus, ya saya akan terus berjalan dengan Tuhan sebagaimana firman Tuhan katakan, tetapi memang di dalamnya juga ya mengalami jatuh bangun juga ya. Terkadang kita menganggap bahwa itu tadi berjalan dengan Tuhan itu rata aja jalan. Ya, rata, tidak ada masalah karena sudah berjalan dengan Tuhan ya. Sehingga ya banyak juga sih ya luka-liku ibu, suka dan senang ya, senang susah ketika berjalan dengan Tuhan itu ada. Bahkan ada banyak mungkin cobaan, ujian melalui pikiran ya, melalui perkataan, melalui perasaan ya ketika berjalan dengan Tuhan. Terlebih ketika kita menghadapi pergumulan, masalah dan lain sebagainya, itu bisa memang membuat kita tergoda ya. Tetapi yang harus kita ingat bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, artinya ya tentu tidak kosong. Kita harus berarti bergaul intim dengan Tuhan melalui firman-Nya, sampaikan kepada Tuhan, berdoa, melihat bagaimana teladan Yesus dalam hidup kita. Ya, maka dengan itu yang akan menguatkan hari-hari kita. Ya, jadi ya bukan berarti tadi ketika berjalan dengan Tuhan ya kita nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Pasti ada ya Bu. Pasti ada. Tetapi kita diizinkan untuk melaluinya. Supaya apa? Justru semakin kita merasakan, oh begini jaminan Tuhan. Tetap berjalan dengan Tuhan pasti akan beroleh kemenangan. Sekalipun mungkin masalah itu belum pergi, tetapi damai sejahtera di dalam Tuhan itu ada karena kita mengandalkan Dia. Seperti itu. Baik Bu, yang bisa Sonia tangkap dari kisah Ibu nih sangat menarik ya Bu, kisah Ibu. Tetapi yang Sonia tangkap yang selalu jadi pegangan kita ya, ketika kita berjalan bersama Tuhan itu, pasti kita punya satu pegangan yang buat kita itu kuat, teguh untuk menghadapi segala persoalan yang kita alami. Walaupun ya kalau kita berjalan sendiri, kita pasti tidak akan mampu ya Bu. Betul. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan itu, kita dikuatkan ya Bu. Amin. Iya, baik. Terima kasih Ibu buat sama-sama. sharing-sharingnya yang sangat memberkati, terutama buat aku di sini dan buat teman-teman di sini. Dan terima kasih Bu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu setia untuk menonton podcast STT Senpol Bandung. Tidak lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di podcast selanjutnya yang tidak kalah menarik dari podcast kali ini. Sampai jumpa. Shalom.